Nah, lebih benar yang mana, Nabi Isa yang dikorbankan atau Nabi Ismail yang dikorbankan? Nah, pertanyaan saya seperti ini, kenapa di dua agama yang sama memiliki seperti seolah-olah ada skenario yang sama mengenai tentang kesinambungan antara Islam dan Kristen? Apakah Welcome to Kamar Pergerakan. Dipersilahkan kepada sahabat-sahabat sekalian apabila ada pertanyaan dari diskusi yang menarik ini mengenai perspektif daripada tema yang kita perbincangkan. Untuk dua penanya dipersilahkan. Mangga, Kang. Satu lagi. Ada lagi, satu lagi. Oke. No. Mangga Kang Husnul ya. Nama saya Husnul dari PCNU. Pertanyaannya singkat saja sih. Yang pertama kepada Pak Asep mungkin dari kalikus sejarah yang tadi disampaikan, mungkin bagaimana secara realnya atau implementasi untuk kita mengisi kemerdekaan dan mengisi tahun baru Hijriah ini. Karena pada saat ini sih kita ketahui bersama bahwasannya pemuda-pemudi ini banyak yang tergelincir dari mengisi kemerdekaan ini dan mengisi tahun baru Islam. Itu mungkin terus untuk Pak dari DKP minta tanggapannya sih singkat saja. Bagaimana tanggapan atau respon Bapak terhadap Islam garis keras, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu tidak pasti ada aliran garis kerasnya gitu. Itu bagaimana tanggapan Bapak sebagai pihak eksternal dari Islam memandang Islam garis keras? Karena memang kita pun sulit mengendalikan itu pemahaman terutama dari gerakannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang manusia. Nama saya Angga April Nugraha. Izin bertanya Pak. Mungkin sebelumnya saya minta maaf apabila pertanyaan saya mungkin tidak sesuai dengan konteks isi materi daripada apa yang Bapak bicarakan tadi. Cuma ini mengenai tentang iman sosial, meningkatkan iman sosial dan iman keagamaan. Yang saya rasakan pada saat ini ketika saya mulai tumbuh dewasa, berproses, mengalami banyak pertanyaan-pertanyaan dan keresahan, itulah yang memang dapat meningkatkan iman sosial dan iman keagamaan saya. Yang jadi pertanyaannya begini Pak, ketika kita didilemakan dalam suatu dua ajaran yang memang memiliki kesamaan yang sama seperti apa yang dikatakan terakhir tadi, seperti oleh Pak A tadi. Nah, lebih benar yang mana, Nabi Isa yang dikorbankan atau Nabi Ismail yang dikorbankan? Nah, pertanyaan saya seperti ini, kenapa di dua agama yang sama memiliki seperti seolah-olah ada skenario yang sama mengenai tentang kesinambungan antara Islam dan Kristen? Apakah itu adalah sebuah hal yang memang menjadi skenario yang memang sudah direncanakan atau seperti apa? Saya minta pencerahannya agar saya itu bisa dapat hidup menemukan jawaban yang memang sebenarnya itu adalah sebuah kebenaran bagi diri saya dan kemaslahatan bagi iman keagamaan dan iman sosial saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kedua dari Rangga. Pertanyaannya tadi yang pertama ditujukan kepada Bapak Asep Solahuddin. Bagaimana cara kita khususnya pemuda ya tadi singgungannya mengisi mengenai HUT RI dan Tahun Baru Islam hari ini supaya tidak terjadi hal-hal yang dalam arti pemaknaannya itu tidak sesuai dengan konstruk, apalagi hari ini kan bahasanya COVID juga gitu Pak, dalam kondisi musibah ataupun wabah. Nah, pandangan Bapak dalam mengisi kemerdekaan dan Tahun Baru Islam hari ini seperti apa Pak seharusnya? Baiklah,
Ini pertanyaan yang sangat menarik dari Jengan Wisnu dan juga Jengan Rangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan dua tampilan yang berbeda bertolak belakang ini. Ini menarik. Ini kalau menurut saya begini, tentu kita ke depan akan semakin mendapatkan tantangan yang tidak mudah tentu saja. Dan apa yang dialami oleh the founding father kita, oleh para leluhur kita, tentu tidak sama dengan generasi kita, generasi milenial. Dan sejarah menjadi penting kalau menurut saya, manakala kita punya kemampuan, punya keterampilan untuk tidak pernah absen mengaktifkan ingatan, kaitannya dengan bagaimana pesan dari sejarah itu kita tangkap. Pesan dari keagamaan itu kalau berkaitan dengan hijrah harus terus kita geloraskan, harus terus kita glorifikasi, sehingga pada akhirnya kesadaran seperti ini, kesadaran ketuhanan, kesadaran sosial ini menjadi arus utama dalam alam pikiran kita yang tadi disampaikan oleh Pak Am yang sangat menarik, disimbolisasikan dengan salib. Garis ke atas adalah hablum minallah dan garis ke samping adalah hablum minannas. Saya baru mendengar tafsiran seperti ini. Menarik sekali, Pak. Boleh saya ceramahkan di masjid ketika khutbah? Jadi artinya apa? Artinya ada titik temu sesungguhnya antara keragaman iman ini. Dan titik temu itu salah satunya tadi dipercakapkan oleh Pak Am dalam diksi kasih, damai kasih, atau dalam istilah kita itu adalah rahmah. Dan modus utama kehadiran Nabi itu adalah rahmatan lil alamin untuk seluruh sekalian alam. Dan inilah titik temu inilah yang harus menjadi global etik, harus menjadi etika universal yang menjadi titik temu, titik tumpu, dan titik tuju kita ke depan. Kalau tidak seperti itu, maka masa depan kita menjadi dipertaruhkan, menjadi tidak jelas, baik dalam konteks keumatan ataupun dalam konteks kebangsaan. Saya kira nilai-nilai etik inilah harus selalu kita glorifikasi, harus selalu kita injeksikan dalam kesadaran keumatan dan kebangsaan. Tadi menarik sekali juga penafsiran tentang iman. Jadi iman itu menjadi bermakna manakala menjadi sumbu bagi munculnya kesadaran sosial untuk sebuah motif membangun kohesivitas, atau dalam istilah filosof Levinas itu, kewajiban kita itu adalah di ruang publik itu adalah menghadirkan semangat kekitaan, bukan keakuan, bukan kekamian. Kita itu melambangkan tentang solidaritas, tentang kohesivitas, tentang ukhuwah itu. Dan kita itu hanya dimungkinkan mencapai tahap kesempurnaan ketika dijangkarkan kepada spirit toyabson, spirit ketuhanan. Jadi api transendental itulah yang harus menjadi pola kita dalam pergaulan kehidupan sosial. Jadi iman itu dalam istilah bahasa Arabnya, supaya saya kelihatan santri, Pak, iman itu kan satu derivasi dengan aman, dengan amanah. Jadi iman itu menjadi benar manakala punya kemampuan untuk meresapkan rasa aman kepada kita dan juga kepada mereka yang berlainan keyakinan. Dan iman juga pada saat yang sama harus memantulkan etik amanah. Problem kita hari ini seringkali terjadi paradoks. Di satu sisi mengklaim iman, tapi di sisi lain dia tidak pernah mendistribusikan rasa aman kepada orang lain. Itulah problem kita umat beragama. Itulah problem umat beriman. Dan sejarah mencatat riwayat kelam tentang itu. Adanya disparitas antara iman dengan fakta sosial.
Dan itu tidak boleh terulang. Bagaimana sejarah hitam perang salib dalam waktu yang lama, saya kira ini problem utama ketika agama, ketika iman tidak memantulkan spirit keamanan atau sikap-sikap amanah. Dan paradoks itu terus berlaku, terus berlangsung sampai hari ini. Tadi disampaikan oleh Pak Am bagaimana simbolisme keagamaan kemudian tidak sebanding lurus dengan sikap-sikap beragama. Dan kalau ini terus berlangsung, maka bukan hanya agama yang tidak punya masa depan, tapi juga orang kemudian beralih kiblat, beralih orientasi menjadi apa yang hari ini disebut dengan new atheist, ateisme baru. Ateisme baru itu bagi saya ini melambangkan di satu sisi sebagai kritik tajam kepada orang beragama, di sisi lain ini menunjukkan tentang kekecewaan sekelompok orang terhadap agamawan yang tidak pernah kata-katanya sebanding dengan perbuatannya. Kita jangan terlampau menyalahkan mereka kalau kesalahan itu justru ada dalam tubuh kita. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Itu Kang Gusnul, mungkin itu jawaban dari Pak Asep Solahuddin mengenai bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan dan tahun baru Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua ditujukan kepada Bapak Am, perihal bagaimana respon Bapak mengenai Islam garis keras, Pak. Iya, terima kasih Mas Rangga ya, tadi sudah menyampaikan pertanyaan. Pak Usnul ya, nama. Ya, terus terang fenomena ini kan bukan suatu rahasia lagi bahwa di dalam kehidupan kita ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa disebut tadi dalam tanda petik garis keras gitu ya. Terus terang kalau melihat perilakunya sebagai manusia, bukan hanya saya tapi banyak orang Kristen, apalagi ketika itu menjadi sasaran misalnya dalam konteks kerusakan rumah ibadah, pelarangan dan sebagainya, kami itu prihatin, gitu ya. Kami itu khawatir dengan kenyataan seperti itu. Ya. Tapi tidak kemudian, saya pikir ini bukan karena saya di depan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Di kalangan umat Kristen tidak berpikir pada identitas agama gitu ya. Ini lebih dilihat sebagai perilaku individu-individu. Kenapa? Karena sekarang ini disadari atau tidak, agama juga seringkali dijadikan alat, terutama dalam rangka kehidupan politik. Ya, kalau kita melihat fenomena misalnya di saat-saat pilkada atau pemilihan umum, ternyata agama itu bisa dijadikan primadona untuk dijual di dalam menghimpun kontestan. Nah, ketika itu disadari ada, maka kita tahu kalau kita berbicara tentang agama, saya kira semua agama itu kan ajarannya benar gitu ya, baik, tidak ada yang mengajarkan tentang hal-hal yang buruk dan jahat. Tapi kalau kemudian itu muncul, selalu kita harus cermat melihat konteksnya. Kalau menurut saya, ini konteksnya di mana? Berarti kepentingannya bukan kepentingan agama lagi. Nah, saya melihat adanya garis keras itu, ya, timbul dalam kepentingan-kepentingan yang saya kira tidak murni berangkat dari agama. Nah, mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswi di sini, saya kira cukup jeli melihat itu. Ya, kenapa ketika hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dari NU, ada semacam kesejukan, ketentraman. Saya di mana-mana, saya kebetulan di FKUB tadi saya sering bersama-sama begitu ya dengan para kiai, dengan para ulama. Rasanya bukan hanya saya sebagai pendeta, tapi juga yang dari Hindu, dari itu. Begitu diterima dengan baik, begitu merasa
pun bersama-sama di dalam komunitas kita, ya. Tapi kenapa ketika ada tadi fenomena-fenomena garis keras? Ya kalau dari obrolan-obrolan, saya sih berangkat dari yang MPB saja. Ya kami sering mendapat keprihatinan juga. Aduh, sebenarnya bukan hanya Bapak, bukan hanya saudara-saudara yang dari luar Islam katanya yang merasa prihatin, tapi kami juga prihatin. Karena itu sudah keluar dari misi agama itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi ketika tadi ditanya bagaimana tanggapan saya pribadi terus terang melihat perilakunya prihatin. Tapi ketika ditanya apakah itu berarti Islam misalnya keras atau Islam buruk atau jahat, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Karena saya bilang tadi dari kecil saya hidup di tengah-tengah komunitas Muslim, saya merasakan betul. Jadi yang itu bukan agama, tapi lebih kepada orang dengan kepentingannya. Nah itu yang mungkin ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, mungkin izin dulu Pak sebelum dilanjut itu dulu ajan Pak ya. Baik, saya kira ini ada kaitannya antara yang pertama dan yang kedua. Disadari atau tidak, setiap agama itu mempunyai absolutisme ajaran ya. Jangan jangan ditampilkan itu ya. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara pasti yakin betul Islam itu benar. Saya juga sebagai orang Kristen, saya yakin betul bahwa Kristen itu benar. Ada nilai-nilai absolut di dalam setiap agama. Tapi absolut ini jangan kemudian menjadi absolutisme. Mengakui kebenaran keyakinan kita lalu menganggap yang lain salah. Karena apa? Karena yang lain juga sama tadi ya punya nilai-nilai absolut gitu. Ketika kita diperhadapkan kepada yang dilematis seperti ini, ya saya melihat kita memang harus dewasa tadi. Kalau Pak Asep tadi menempatkan kita itu bisa satu di dalam hal tauhid ya Pak ya, dalam hal Tuhan. Nah, ketika kita hadir di tengah bangsa Indonesia, khususnya Kristen dan Islam, ini kan mempercayai Tuhan. Dua-duanya mempercayai. Karena itu, ketika kita sampai kepada Tuhan, kita mengakui kekuasaan Tuhan, maka kita juga harus mengakui Tuhan yang menjadikan kita berbeda-beda ini. Disitulah menurut saya ada satu sikap kedewasaan di dalam berpikir, bertutur kata dan bertindak gitu ya. Bagi saya seperti itu gitu ya. Karena saya tidak mungkin mengatakan semua agama itu sama. Betul ya. Saya tidak mungkin mengatakan itu. Tapi semua agama itu masing-masing mempunyai nilai-nilai dan kebenarannya yang diyakini oleh masing-masing gitu ya. Dan itulah yang saya kira memang tidak boleh dipertentangkan. Kearifan kedewasaan kita menurut saya yang bisa membangun atau mengarahkan kita ke arah itu. Semakin kita meyakini Tuhan, semakin kita meyakini akan kekuasaan Tuhan, pasti kita menerima segala ciptaan Tuhan yang sedemikian beraneka-ragam itu. Mungkin itu dari saya. Siap, terima kasih Pak ya. Mungkin ini terakhir untuk Pak Asep ya. Pertanyaan yang sama mengenai kesinambungan skenario antara Islam dan Kristen dalam konstruk keyakinan. Bukan Islam dan Kristen, tapi dengan ada beberapa agama yang memang iya secara keberagaman itunya. Tapi tadi yang dianalogikannya itu kan. Ya, saya sepakat apa? Baiklah, ini Rangga ini. Saya kira dalam setiap agama itu kan ada wilayah esoteris, ada wilayah eksoteris.
hal-hal yang sifatnya esoteris itu yang bisa kita dialogkan. Itulah yang disebut dengan misalnya beberapa komunitas membangun rute itu. Dialog antar iman, dialog antar agama adalah satu upaya bagaimana keragaman itu menjadi alasan untuk membangun kebersamaan. Atau dalam istilah Islam itu ada yang namanya kulliyat, ada yang namanya juz'iyat. Ya. Ada hal yang sifatnya universal, ada yang sifatnya partikular, dan hal-hal yang kulliyat itulah yang menjadi jembatan kita bisa menciptakan ini titik temu, ya, titik temu antar mereka yang berlainan keyakinan. Sementara hal-hal yang juz'iyat tadi, ya tentu tidak bisa ritus keagamaan, sholat misalnya, tentu kita berbeda prakteknya. Hal itu sesuatu yang lumrah dalam struktur setiap agama. Jadi kesamaan itu yang harus kita harus kita gelorakan. Saya sepakat tadi dengan tesis Pak bahwa perbedaan itu, bahwa multikulturalisme itu, bahwa pluralisme itu adalah sunnatullah, adalah fakta sosial, dan kita tidak mungkin menghindar dari fakta seperti itu. Justru keragaman menjadi alasan kita untuk menguatkan kekitaan, atau dalam konteks kebangsaan untuk memupuk, untuk merawat politik keluargaan, dan dalam semangat keluargaan tidak memberikan ruang bagi sikap-sikap diskriminatif, bagi wawasan-wawasan yang eksklusif. Yang dikembangkan justru adalah inklusivitas, justru adalah kelapangan. Saya paham apa yang disampaikan oleh Rangga. Sejarah agama adalah sejarah yang sangat panjang. Sebelum Islam lahir tentu ada Yahudi, ada Kristen, sehingga Fazlur Rahman misalnya dia menyimpulkan Islam itu adalah agama Yudeo-Kristian, adalah perpanjangan dari Yahudi dan Kristen. Kita tidak menutup fakta seperti itu. Dari Kristen kita mengembangkan aspek esoterisnya, dari Yahudi kita memunculkan sisi syariatnya, sisi eksoterisnya. Jadi saya kira agama-agama lain juga memiliki pola-pola yang sama. Tentu agama bukan hanya Islam, Kristen, dan Yahudi, tapi juga agama-agama lain, termasuk juga agama lokal, agama penghayat, dan lain sebagainya. Hari ini kita seringkali alam pikiran kita dikeruhkan oleh kategori yang sifatnya antropologis, oleh tipologi yang sesungguhnya itu bukan kaidah yang sifatnya ilahiyah. Kita membelah ini agama bumi, ini agama langit, itu kerjaan-kerjaan antropolog sesungguhnya. Kita tidak menemukan alasan-alasan teologis yang mengokohkan polarisasi seperti itu. Jadi bagaimana argumentasi saintifik, argumentasi ilmiah seringkali justru memompakkan semangat polarisasi. Apalagi di Indonesia ada agama resmi, ada agama tidak resmi. Siapa yang meresmikan dan tidak meresmikan? Rezim Orde Baru punya kewenangan apa mengatur hal-hal yang sifatnya keimanan, hal-hal yang sifatnya penghayatan alam batin kita. Oh, Anda juga sebagai Muslim belum tentu sempurna keislamannya. Apa yang menjadi tolak ukur kita mengatakan agama bumi menjadi sahih kita eliminir dalam dalam struktur, dalam konfigurasi keagamaan umat manusia. Urusan surga dan neraka itu urusan Tuhan, bukan wilayah kita untuk memilah Anda masuk surga dan kalian masuk neraka. Kan seperti itu. Jadi saya sepakat bahwa justru sejarah panjang keagamaan itu yang direkam dalam Injil, dalam dalam Quran, seharusnya sejarah itu sekali lagi menjadi jembatan ya
menjadi jembatan untuk semakin mengokohkan di satu sisi keyakinan secara vertikal, iman yang murni, di sisi lain menjadi alasan kita untuk membangun kohesivitas, untuk membangun solidaritas. Atau istilah saya, iman itu menjadi algoritma untuk mengokohkan kekitaan, bukan justru secara konstruk keagamaan bahwasanya tidak lain dan tidak bukan dari dua pertanyaan pun juga memang merujuk kepada hal-hal yang membangun kepada keyakinan kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja pada dialog kesempatan kali ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Saya ucapkan terima kasih Pak kepada Bapak Asep Solahuddin beserta Bapak Aam yang berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi hasanah keilmuan dan pengetahuan dan bermanfaat untuk kita semua, Pak. Seperti itu, mungkin di sini saya mengutip kata-kata terakhir bahwasanya orang yang toleran adalah orang yang berusaha mencari titik temu di tengah-tengah perbedaan pandangan. Bahwasanya apa yang menjadi sebuah perbedaan itu bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk diselesaikan secara titik temunya seperti apa. Itu saja pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang khidmat dan mohon ampun bila penyampaian saya kurang santun. Wa kun ahlul mubtadi musamihan wa kun lislahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa ibadihatan falatu badili. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.